terus setiap waktu. Berikutnya, saya akan menguraikan tentang belanja negara. Ini angka belanja negara juga tadi telah disampaikan oleh Pak Menteri Keuangan. Belanja negara saat ini 2.234,8 triliun per 30 September, 63,4% dari outlook kita, yang terdiri atas belanja pemerintah pusat dan juga transfer ke daerah. Saya langsung saja masuk ke slide yang berikutnya. Realisasi belanja pemerintah pusat saat ini 1.589,9 triliun rupiah, 59,7% outlook. Jadi hampir 60%. Namun kita juga note bahwa ini kan angka akhir September. Berarti tahun 2025 ini tinggal 3 bulan, Oktober, November, Desember. Di 3 bulan terakhir kita melihat perlunya belanja, dan ini perlu percepatan, berarti sekitar 1.292,7 triliun selama 3 bulan ke depan untuk menuju ke outlook. Kenapa ini penting? Karena belanja dari APBN itu digunakan untuk menjaga daya beli masyarakat, menjaga kesejahteraan masyarakat, dan penting untuk pertumbuhan ekonomi kita. Karena itu saya akan mulai menguraikan bahwa yang namanya belanja negara harus segera kita lakukan percepatan belanja. Nah, belanja pemerintah pusat ini terdiri atas belanja KL dan belanja non-KL. Seperti biasa, belanja KL sudah terbelanjakan 800,9 triliun, dan kalau kita lihat outlook yang kita perkirakan, maka masih ada 475 triliun lagi yang dibelanjakan di kuarter 4, di triwulan 4 2025. Ini juga kita dorong kementerian lembaga untuk mempercepat belanja dengan tetap memperhatikan seluruh tata kelola dan efisiensi dari kegiatan. Belanja non-KL adalah 789,0 triliun, sekitar 56,8% dari outlook kita. Ini adalah belanja untuk pensiun, pembayaran subsidi, dan seterusnya. Detailnya ada di slide yang berikut. Belanja pegawai on track, pertumbuhannya 7,8%, ya, 237,2 triliun. Belanja pegawai tetap dibayarkan secara rutin untuk ASN pusat, TNI Polri, guru, dan seterusnya. Belanja barang juga on track, 277,9 triliun, 6,1% lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Termasuk di dalam belanja barang ini adalah untuk layanan masyarakat, penyaluran BOS, operasional dan layanan pendidikan, subsidi, biodiesel, layanan telekomunikasi, dan berbagai macam belanja lainnya, termasuk pemeliharaan sarana dan prasarana. Belanja modal perlu percepatan, dan memang ini biasanya dari tahun ke tahun selalu kita perhatikan. Biasanya belanja modal ini meningkatnya di triwulan keempat, khususnya bulan November dan Desember. Kami sudah menyampaikan kepada seluruh kementerian lembaga untuk percepatan pelaksanaan belanja modal ini, termasuk untuk pembangunan infrastruktur. Belanja bantuan sosial ini juga tetap on track, setara dengan tahun lalu, dan akan terus dilakukan penebalan bantuan sosial melalui berbagai macam stimulus yang sudah dirancang dan juga sudah mulai diumumkan. Berikutnya di slide yang berikut, ini adalah rekap dari realisasi belanja sektoral, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan infrastruktur. Belanja pendidikan itu sudah 56,8% dari APBN untuk ekosistem pendidikan termasuk siswa, 49,6 triliun untuk siswa mahasiswa, 213 triliun untuk guru, dosen, tenaga kependidikan, meliputi gajinya, TPG, TPD, non-ASN, dan lain-lain, dan juga untuk pembangunan sekolah maupun operasional sekolah, 96,2 triliun untuk sekolah atau kampus, termasuk bantuan operasional sekolah, BOPTN, BOP PAUD, dan yang lainnya. Anggaran kesehatan sudah 132,4 triliun, 60,6% dari APBN. Termasuk untuk membiayai sarana dan prasarana
dan juga layanan kesehatan masyarakat, termasuk yang dari waktu ke waktu kita laporkan terus mengenai cek kesehatan gratis. Anggaran ketahanan pangan ini 81,2 triliun, ada yang dibelanjakan melalui kementerian, termasuk untuk cetak sawah, intensifikasi lahan. Kita note kalau anggaran ketahanan pangannya itu sudah di atas ya, 56,1% dari APBN, tapi untuk cetak sawah dan intensifikasi lahan masih relatif rendah, 31,3% dari pagu sebesar 10,9 triliun. Jadi ini juga perlu kita lakukan percepatan. Bendungan, irigasi, dan sarana prasarana sumber daya air, ini 43% dari pagu 23 triliun. Kampung nelayan juga sedang berproses, sudah mulai ada pembangunan. Pembangunan infrastruktur di sebelah paling kanan 170,1 triliun, 42,3% dari pagu. Teman-teman media, kami ingin menyampaikan juga beberapa, dalam rangka percepatan belanja, kami ingin menyampaikan beberapa realisasi belanja kementerian lembaga terutama yang relatif besar. Jadi kalau dilihat di sini, kita bisa lihat bahwa realisasi belanja KL sampai dengan September sudah mencapai 62,8% dari outlook. Beberapa KL dengan anggaran besar, kita note bahwa penyerapannya masih di bawah 50%. BGN per tanggal 30 September lalu adalah 16,9%, Kementerian PU sedikit di bawah 50%, di angka 48,2%, dan Kementan di 32,8%. Untuk triwulan keempat, kita meminta agar dilakukan langkah-langkah optimalisasi pelaksanaan belanja. Percepatan pelaksanaan kegiatan dan proyek, termasuk pengadaan barang dan jasa, namun tetap melakukan monitoring rencana penggunaan dana dan mendorong pembayaran termin kegiatan sesuai jadwal, sesuai tata kelola, dengan tetap memperhatikan efisiensi dan terus melakukan inventarisasi kendala untuk mitigasi. Kita memerlukan belanja di kuartal 4, namun kita juga terus mendorong efisiensi belanja di setiap kementerian dan lembaga. 2 slide berikut, teman-teman media, adalah program prioritas pemerintah pusat. Kalau nanti ini slide-nya bisa dilihat secara lebih detail, saya nggak bacakan semua, tapi untuk beberapa jenis kegiatan ada yang memang sudah reguler, seperti ambil contoh paling kiri atas adalah program Keluarga Harapan, 19,9 triliun, penerima manfaatnya adalah 10 juta keluarga penerima manfaat, realisasinya sudah 69%. Ini karena memang dia on track, jadi 9 bulan 69%. Lalu program PIP, KIP kuliah, beasiswa lainnya juga sudah on track 74% realisasi. Kartu sembako BPNT itu 70% realisasi. Dan bantuan iuran PBI dan seterusnya bisa dilihat masing-masing. Tunjangan profesi guru, tunjangan profesi dosen non-PNS, 1,1 juta guru dan dosen, sekitar 65% realisasi. Perumahan ini perlu diberi note, perumahan ini adalah yang melewati FLPP atau Tapera. Dari target 350.000 rumah sudah terrealisasi sekitar 192.000 rumah lebih. Jadi sekitar sudah di atas, kalau nggak salah ini udah di atas 50% harusnya. 48, harusnya di atas 50% nih, sedikit di atas 50%. Cek kesehatan gratis sudah menjangkau 40,4 juta warga kita, dan beberapa pelayanan, dan kemudian di sebelah kanan pelayanan publik. Makan bergizi gratis 31,2 juta penerima, sampai dengan 3 Oktober realisasi anggarannya adalah 20,6 triliun dari pagu 71 triliun, berarti sekitar 29%. Ini tanggal 3 Oktober. Nah, kalau kita lihat sebarannya sudah berlangsung di seluruh Indonesia, Sumatera dengan 6,6 juta penerima, Jawa, Kalimantan, dan seterusnya. Sekolah rakyat dan sekolah unggul Garuda juga telah membelanjakan 1,1 triliun rupiah. Pagunya cukup tinggi karena ini termasuk untuk renovasi maupun penyelenggaraan operasional.
Program pemerintah pusat lainnya yang juga ingin kami sampaikan adalah dalam rangka melakukan stabilisasi harga dan produksi, slide berikutnya, maka kita melakukan penyaluran subsidi kur, subsidi pupuk, dan yang di tengah kami ingin menunjukkan subsidi dan kompensasi energi. Saat ini untuk subsidi dan kompensasi energi telah dibelanjakan 192,2 triliun rupiah. Dari 192 ini, 123 triliun merupakan subsidi yang dibayarkan tiap bulan. Jadi kalau pembayaran subsidi itu bulanan kepada badan usaha yang mendapatkan penugasan, PLN, Pertamina utamanya. Lalu kemudian sisanya adalah kompensasi energi. Jadi kompensasi energi tahun 2024 sudah dibayar, dan sudah dibayarnya bulan Juni yang lalu. Lalu minggu lalu Pak Menteri Keuangan, Pak Menteri SDM, dan juga BP BUMN telah menyepakati angka kompensasi untuk triwulan 1 dan triwulan 2 2025 dan akan segera dibayarkan minggu ini kepada badan usaha tersebut. Dan ini moga-moga